Iya, maaf ada kendala sedikit. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Bahasa Ibu Internasional untuk kita semua. Semoga apa yang kita lakukan untuk bahasa ibu memberi kebermanfaatan. Baik, presentasi kali ini saya Miftah Husaina dan rekan saya Bapak Nuke Novrianto dari Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami melakukan studi terkait pengadopsian aksara Hangul ke bahasa Czechia. Ya, seperti yang terlihat di layar, eh, bahasa Cia-Cia sebagai bahasa niraksara yang dituturkan oleh masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Bau-Bau. Di layar ada mark warna merah. Di Kota Bau-Bau mengadopsi aksara Hangul dari Korea sebagai upaya pelestarian bahasa daerah mereka. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait bagaimana aksara Hangul digunakan untuk menuliskan bahasa Cia-Cia dan bagaimana seharusnya melakukan pelestarian dan pelindungan terhadap bahasa niraksara seperti bahasa Cia-Cia ini. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis pengembangan ortografi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Analisis pengembangan ortografi yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini meliputi 4 aspek, yakni kebijakan dan batasan pemerintah, faktor linguistik, faktor pendidikan, dan faktor sosiolinguistik. Eh, Baik, ini temuan dan diskusinya. Yang pertama terkait dengan kebijakan dan batasan pemerintah, pengadopsian aksara Hangul eh, untuk menuliskan bahasa Cia-Cia dibuat dan diputuskan oleh pemerintah Kota Bau-Bau. Jadi, inisiasi tersebut datang dari hasil penelitian linguis Korea. Dengan kata lain, keputusan ini muncul bukan dari eh, penutur bahasanya atau komunitas bahasanya. Nah, bisa dilihat di bagian kanan, ini adalah waktu kunci dari upaya pengadopsian aksara Hangul dalam bahasa Cia-Cia. Hingga saat ini, kurang lebih sudah 15 tahun sejak bahasa Cia-Cia yang dituliskan menggunakan aksara Hangul eksis atau ada digunakan di kota Bau-Bau. Hingga saat ini juga, aksara Hangul berbahasa Cia-Cia itu masuk sebagai salah satu kurikulum di tingkat sekolah dasar di Kota Bau-Bau. Seperti itu. Kemudian, dari faktor linguistik, kita bisa lihat bahwa transkripsi fonem bahasa Cia-Cia yang tidak ada dalam aksara Hangul Korea dilakukan dengan memodifikasi fonem dasar. Kemudian ada juga memilih fonem yang mirip, kemudian menuliskan lebih dari satu fonem, dan ada penciptaan karakter baru. Misalnya dalam tabel ini kita bisa lihat di bahasa Cia-Cia itu memiliki konsonan prenasalisasi. Konsonal prenasal ini seperti beh, deh, dan ngeh gitu ya, dan lain-lain. Dalam aksara Hangul itu tidak memiliki konsonan ini sehingga dalam penulisannya dilakukan penulisan dengan menggunakan kombinasi konsonan, yaitu nasal dan plosif, seperti peh dan teh, seperti itu. Misalkan ini beh di bule, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah pulang, dalam Hangul itu dituliskannya beh dengan eme, emenya Hangul, kemudian beul, beulnya Korea, dan belakangnya dengan le. Atau bahkan di Korea le ini sebetulnya dibaca juga re gitu ya. Kemudian dari faktor selanjutnya adalah dari faktor pendidikan. Jika dilihat dari faktor pendidikan, ortografi atau sistem penulisan yang digunakan untuk bahasa tertentu semestinya mempertimbangkan 4 aspek, yaitu kemudahan pembelajaran, yang dapat dilihat melalui ortografi dalam dan dangkalnya, lalu underrepresentation dan overrepresentation,
Yang ketiga, perpindahannya ke bahasa-bahasa lain, serta yang keempat dari tampilan visual dan proses bacanya. Jika kita lihat kembali aksara Hangul untuk bahasa Cia-Cia, dari faktor pendidikan ini mungkin memiliki potensi untuk digunakan dalam menulis bahasa Cia-Cia, terutama karena sifatnya yang fonetik dan terstruktur. Namun, ada tantangan besar dalam hal representasi fonologisnya dan integrasi dalam sistem pendidikan formal. Kemudian, bagaimana penerimaan dari masyarakat itu sendiri, komunitas bahasa di Kota Bau-Bau itu yang menggunakan bahasa Cia-Cia. Seperti itu. Selanjutnya, dari faktor sosiolinguistik. Bahasa Cia-Cia yang berada di kota Bau-Bau ini bersanding dengan dominasi bahasa Wolio yang memiliki sistem aksara sendiri yaitu Buri Wolio dan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia dengan aksara Latinnya. Jika dilihat dari aspek sosiolinguistik, seperti pengaruh bahasa lain, variasi dialek, terutama bahasa Cece juga memiliki banyak dialek, dan dinamika politik, tentunya tanpa kebijakan yang jelas dan penerimaan yang luas dari masyarakat, penggunaan Hangul untuk bahasa Cece mungkin hanya bersifat simbolis dan tidak berkembang secara fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, eh, semestinya, seharusnya, alangkah lebih baiknya begitu ya. eh, Bagaimanapun, kebijakan penggunaan aksara Hangul untuk penulisan bahasa Cece ini datangnya atau intervensinya dari pemerintah, bukan dari penutur jati bahasa tersebut. Sehingga penting untuk melaksanakan lokakarya ortografi yang berguna untuk memfasilitasi anggota komunitas bahasa untuk mengembangkan abjad percobaan bahasa mereka sendiri. Selain itu juga mendorong penulis dalam bahasa niraksara untuk menulis cerita dalam bahasa mereka sendiri dan menjadi peserta aktif dalam proses memutuskan bagaimana menulis bunyi bahasa mereka. Jadi kita sampai pada bagian conclusion. Kita tahu bahwa implementasi aksara Hangul untuk bahasa Cia-Cia menghadirkan ada peluang dan ada tantangannya. Meskipun dapat menawarkan sistem tulisan yang terstruktur, faktor seperti kemudahan belajar, representasi linguistik, pergeseran bahasa, dan keterbacaan harus dievaluasi dengan cermat. Tanpa dukungan pendidikan yang kuat dan penerimaan dari komunitas, keberlanjutan jangka panjang penggunaan Hangul dalam literasi untuk bahasa Cia-Cia tidak bisa kita pastikan. Dan faktor sosiolinguistik secara signifikan berpengaruh terhadap keberlanjutan penggunaan Hangul dalam penulisan bahasa Cia-Cia ini. Dominasi bahasa lain, variasi dialek, dan pertimbangan politik menjadi tantangan utama. Tanpa adanya dukungan kebijakan yang kuat dan penerimaan yang luas, peran Hangul mungkin hanya bersifat simbolis daripada bersifat fungsional untuk pelestarian bahasa Cia-Cia. Begitu. Jadi, implementasi ini berasal dari pemerintah daerah dan bukan representasi masyarakat komunitas penutur bahasa tersebut, sehingga semestinya dilakukan lokakarya ortografi terlebih dahulu untuk melihat kembali kebijakan ini, apakah implementasinya baik atau harus dicermati ulang. Seperti itu, ini beberapa referensi yang digunakan yang tertulis dalam paparan kali ini dan terima kasih. Selamat siang dari Indonesia Tengah. Baik, terima kasih paparannya Ibu Novi. Maaf, Maaf ya. Ibu Mita dan Bapak Oh, iya. Noke ya, terkait tentang the Hangul Alphabet Adoption into Jejak Language. Oke, untuk yang lain sepertinya tidak ada ya. Jadi presentasinya untuk Ibu dan Bapak saja nih. Baik, apakah ada pertanyaan? Owen mungkin ada pertanyaan tentang materi ini? Atau mungkin Pak Riko?
Ya, terima kasih banyak untuk presentasi yang tertarik. Saya punya pertanyaan sederhana saja. Itu mungkin ada di presentasi tapi saya tidak lihat. Itu tulisan bunyi glottal. Bagaimana kalau pakai eh, alfabet Hangul? Maaf, suaranya kurang jelas di saya. Boleh tolong diulangi? Atau Ibu Risa mungkin suaranya agak terputus-putus? Bagaimana? Atau Pak Novi mungkin mendengar dengan jelas? Bisa membantu? Ya, bisa dengar. Ya, bisa. Ya, itu pertanyaan itu bagaimana tulis bunyi glottal. Ya, untuk menulis bunyi glotal di bahasa Cia-Cia dengan aksara Hangul, eh, kita kembali ke slide yang ini. Nih, misalkan di sini ada bunyi glotal, pu. Saya juga nggak bisa melafalkan dengan baik sebetulnya. Ini bunyinya seperti apa? Tapi kurang lebih sepertinya pu, pu gitu. Ada glotal di sini. Itu mereka menggunakan huruf aksara eh, keo dalam bahasa Korea. Jadi dia tetap direpresentasikan menjadi K di bahasa di aksara Koreanya seperti itu. Ini ya yang ada dua ininya. Ini mm, meonya, kemudian pehnya ini u, di sini kosong gitu. Jadi dia dikasih zero apa ya sebutannya? Dia tidak terrepresentasi zero di sini, kemudian ditulis u-nya. Seperti itu kurang lebih. Oh, saya stop screen ya. Ada lagi? Owen memberikan tangan itu saja. Baik, sangat menarik ya Ibu. Ini kan sudah, kalau saya nggak salah ini baru 1-2 tahun ya Ibu diterapkan ya penggunaan aksara ini ya atau sudah lama mungkin. Oke, sudah Kalau ditetapkan oleh pemerintah. penerapannya sejak 2009, masuk kurikulum sekolah dasar. Oh baik, sudah sampai tingkat apa Bu? Apakah semua tingkat diajarkan atau terbatas Di di sekolah dasar? tingkat SD dan ada beberapa SMP juga. Tapi kemudian ketika SMA itu yang diajarkan adalah bahasa Korea yang aksara Hangul, yang memang aksara Hangulnya gitu. Jadi kalau yang bahasa Cia-Cia aksara Hangul hanya di tingkat SD dan beberapa SMP. Baik, baik. Jadi eh, justru nanti masyarakat Bobonya lebih bisa bahasa Korea ya daripada daerah yang Kalau lain ya. mungkin ya Karena kalau untuk dari SMA kan, karena mengikuti tren juga kan. Baik, pemerintah dan daerahnya ya juga eh, apa berperan aktif juga ya Bu dalam apa menyebarluaskan informasi tentang aksara ini. kalau dari segi pemerintah daerahnya, ya karena justru mereka yang memang mendukung sekali ya pengadopsian aksara ini dan sebagai hasil implementasinya dengan salah satu lembaga nirlaba Korea ini adalah membangun sekolah yang berbahasa Korea. Membangun sekolah berbahasa Korea, kemudian ada juga penerjemahan, bukan penerjemahan, penyusunan kamus apa namanya eh pertanian ya, kamus pertanian
dari yang menggunakan aksara Hangul, tapi bahasanya bahasa Cia-Cia. Dan tentunya ya bisa jadi anak muda di Kota Bau-Bau justru yang mendapat pembelajaran bahasa Korea ini akan lebih terpapar dengan bahasa Korea. Seperti itu. Baik, So terima mungkin kasih. iya Ya, Pak nanti Nuke, kami mungkin ada mau tambahan, Pak Nuke? ya Cukup, Mbak. Ya, baik. Mungkin ada yang ingin bertanya, Pak Muhammad Rizky mungkin? Baik, kita ini sampai jam sesuai jadwal 10.45 ya. Cuma saya nggak nyangka ini cuma ibu aja ini, yang lain nggak ada. Oke. nggak apa-apa Ibu. Kebetulan kalau waktu di Kendari hari Jumat kami di sini sudah pukul 11 lebih 10. Oh iya, ntar lagi saat Jumat ya. Itu. Mungkin menunggu dulu Ibu ya sampai jam sekitar 10 menit ya, siapa Baik, tahu. baik Ibu. Ini slide-nya udah dibagikan ya Bu ya, sudah diupload ya? Saya kirimkan melalui email CLLP-nya, Ibu, bersama dengan video sebetulnya. Oh, terlewat karena di data kami belum masuk. Oke, baik Oh Bu. iya, iya nggak apa-apa Ibu. Waktu itu saya kirimkannya memang sudah tanggal 9 kayaknya, lewat dari batas waktunya. Oh, oke. Ya, Ibu Miftah, mungkin sudah ditutup dulu mungkin slide share-nya. oh ya. Ternyata nggak ada, berarti hanya presentasi dari Ibu dan Bapak aja ya. Terima kasih Baik. banyak Bu, Bapak untuk presentasinya. Thank you for coming. Thank you for joining in this conference. Well, Iya, welcome, my ma'am. pleasure. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.